Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan di minggu ketiga mata kuliah ekonomi mikro. Di minggu yang lalu, di pertemuan kedua, kita sudah mendiskusikan perihal pengantar ekonomi mikro. Jadi di pertemuan tersebut teman-teman sudah mengetahui apa itu ekonomi mikro, kemudian tujuan dari ekonomi mikro itu apa. Teman-teman, saya harap teman-teman sudah paham untuk itu. Nah, seperti yang saya janjikan di dalam video di minggu yang lalu, bahwa pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang analisa pohon keputusan atau Decision Tree Analysis. Analisa pohon keputusan ini apa? Jadi analisa pohon keputusan itu adalah sebuah metode, sebuah alat, sebuah teknik yang digunakan sebagai salah satu referensi untuk mengambil keputusan. Jadi saya ulangi lagi, saya garis bawahi bahwa analisa pohon keputusan ini adalah sebuah alat yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin teman-teman bertanya, kok analisa pohon, Pak? Kok pohon namanya? Memang secara ilustratif teman-teman akan lihat bahwa alat analisa ini memang bentuknya seperti pohon. Ada akarnya, kemudian ada rantingnya, kemudian ada batangnya, kemudian ada ranting-rantingnya, gitu, cabang-cabangnya. Memang secara ilustratif seperti itu. Langsung saja teman-teman nanti bisa lihat di papan tulis. Misalkan kita dihadapkan pada sebuah keputusan, nanti kita coba selesaikan sebuah keputusan tersebut dengan analisa pohon keputusan. Misalkan Anda dihadapkan pada sebuah keputusan untuk membeli sebuah handphone, smartphone gitu. Misalkan gini ya. Nanti kita akan gambar di sini membeli HP, handphone atau smartphone lah ya. Nah, ini yang menjadi akar masalah. Yang menjadi akar masalahnya adalah sebuah keputusan membeli HP. Nah, Anda dihadapkan pada beberapa pilihan. Misalkan. Taruh contoh misalkan pilihan beli HP merek O misalkan. Ini adalah opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, beli HP merek I misalnya. Nah, teman-teman coba lihat di dalam gambar ini, yang menjadi akar masalahnya adalah membeli HP. Kemudian yang menjadi batangnya ini adalah beli HP merek O dan beli HP merek I. Secara ilustratif kan teman-teman bisa lihat bahwa ini seperti sebuah pohon. Nah, kemudian nanti akan ada istilahnya cabang-cabang lagi, ranting-rantingnya lagi pada setiap batangnya gitu. Nah, kalau yang beli merek HP O, beli merek HP ini adalah opsinya. Ini contoh ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin nanti akan ada cabang-cabang yang lainnya, tapi ini kita contoh yang istilahnya yang simple ya. Beli merek HP O misalnya. Di sini kita cabang yang pertama sebagai alat komunikasi. Jadi yang ranting yang ini, yang berikutnya ini kan kalau misalkan saya bagi ya, misalkan ini 1, ini 2, ini 3, yang kolom yang ketiga ini menunjukkan sebuah istilahnya outcome atau istilahnya reasoning juga bisa. Jadi alasan Anda membeli HPO itu apa, atau istilahnya keuntungan membeli HPO itu apa misalnya. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Jadi ketika Anda beli HP merek O ini, komunikasi Anda lancar misalkan, itu ya yang pertama. Kemudian harga relatif murah. Ini istilahnya alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kualitas foto bagus. Nah, ini kita ambil 3 aja ya, 3 aja reasoning atau istilahnya outcome. Kenapa Anda harus beli HP merek
O, misalnya gitu. Kemudian di sini di merek I ini pun juga ada sama seperti yang merek O tadi. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Jadi ketika Anda beli HP merek I, ya komunikasi Anda menjadi tambah lancar, misalkan gitu. Kemudian yang kedua, eksklusif. Jadi memang sih harganya mahal, tapi kelihatan eksklusif di mata orang lain, misalkan ketika beli merek HPI gitu. Yang ketiga, purna jual bagus. Jadi ketika Anda membeli HP merek I, salah satu alasan yang mendasari kenapa Anda membeli HP tersebut ya karena purna jualnya, salah satunya alasannya adalah purna jualnya bagus, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah gambaran dari analisa pohon keputusan. Jadi analisa pohon keputusan ini sebenarnya memberikan gambaran, memberikan ilustrasi bahwa sebuah keputusan itu harus dilakukan, harus dilaksanakan secara sistematis, secara istilahnya sistematis dan terstruktur. Teman-teman coba lihat di gambar ini ya, bahwa ketika misalkan Anda membeli merek HPO itu misalkan. Nah, karena pertimbangannya adalah ini, jadi ada pertimbangannya gitu. Jadi kan terstruktur. Kenapa Anda beli HP merek O gitu ya? Karena ini gitu. Pun demikian ketika Anda membeli HP merek I gitu. Karena pertimbangannya adalah ini kan gitu. Jadi sebenarnya analisa pohon keputusan ini memberikan ilustrasi yang terstruktur, sistematis. Jadi ketika Anda memilih sesuatu itu ada alasan yang tergambarkan, ada alasan yang terstruktur, ada alasan yang sistematis yang mendasari Anda memutuskan sebuah keputusan. Logikanya begitu. Analisa pohon keputusan ini membantu kita untuk menghindarkan kita dari sebuah keputusan yang sifatnya reaktif gitu. Misalkan, aku pilih tuku HP merek O. Kenapa? Ya pokoknya saya mau beli merek HP O. Nah, itu adalah sebuah keputusan yang istilahnya bias pengambilan keputusan gitu. Karena apa? Karena tidak didasari sebuah alasan-alasan yang terstruktur dan sistematis. Kalau seperti ini kan, kenapa saya beli merek HPO? Ya karena alasan ini. Kenapa tidak beli merek HPI misalkan? Ya mungkin ketika membandingkan beberapa alasannya ini gitu. Jadi analisa pohon keputusan sebenarnya adalah memberikan gambaran secara ilustratif bahwa sebuah keputusan itu diambil secara sistematis dan terstruktur. Mungkin teman-teman bertanya, apakah pohon keputusan itu berhenti sampai sini, Pak? Oh, tidak. Ini cuma gambaran awal aja. Ini gambaran awal aja analisa pohon keputusan itu seperti ini. Tapi apakah analisa pohon keputusan itu apakah berhenti di sini? Enggak, pasti tidak. Ada beberapa konsep dasar di dalam analisa pohon keputusan yang teman-teman mesti ketahui sebelum teman-teman mengimplementasikan, mempraktekkan, menggunakan analisa pohon keputusan sebagai sebuah alat bantu pengambilan keputusan. Konsep dasar yang pertama itu apa? Itu adalah sangkos. Sangkos itu apa toh teman-teman? Sangkos itu adalah biaya yang muncul atau istilahnya biaya yang akan muncul apapun pilihan yang Anda pilih. Taruh contoh misalkan ini nih ya. Ketika Anda memilih HP merek O, ketika Anda membeli HP merek I, sangkos ini pasti akan muncul apapun merek HP yang Anda beli. Mau HP Oppo, HPO ataupun HPI gitu. Nah, lalu implikasinya apa, Pak? Implikasinya begini. Teman-teman bisa lihat di contoh ini lagi ya, Sangkos itu kira-kira begini. Anda fokus pada alasan-alasan yang ada di sini, yang di kolom yang ketiga ini.
Kalau kita amati sebagai alat komunikasi ini muncul baik di HP merek O maupun HP merek I. Sama-sama muncul sebagai alat komunikasi ketika kita membeli suatu merek HP. Nah, tadi saya katakan definisi sunk cost adalah biaya yang muncul apapun pilihan yang dipilih gitu. Nah, sebagai alat komunikasi atau istilahnya memperlancar komunikasi, ini bisa dikatakan atau istilahnya bisa dijadikan sebagai contoh, ini adalah sunk cost. Karena alasan ini muncul baik ketika Anda membeli merek HP O maupun membeli merek HP I. Lalu implikasinya apa, Pak? Walaupun ini sama-sama muncul, implikasinya begini teman-teman. Ketika Anda memutuskan sesuatu itu berdasarkan sunk cost, itu keliru. Sebagai contoh misalkan gini, oh saya membeli HP merek O karena saya ingin memperlancar komunikasi saya. Alasannya itu ketika Anda ditanya, kenapa sih kamu membeli merek HP O? Ya biar komunikasi saya biar lancar. Nah itu alasan yang salah. Kenapa? Karena Anda mendasarkan alasannya itu berdasarkan sunk cost. Kalau alasannya adalah memperlancar komunikasi, toh Anda membeli merek HP I pun juga memperlancar komunikasi gitu. Jadi sunk cost itu. Gitu ya teman-teman. Paham? Atau saya ilustrasikan dalam contoh yang lain ya, dalam contoh yang lain. Saya akan berikan ilustrasi contoh lain dari konsep sunk cost. Misalkan begini. Misalkan Anda di sini akar masalahnya adalah harga jual produk. Harga jual sebuah produk. Nah, Anda dihadapkan pada dua opsi atau dua pilihan keputusan. Anda jual dengan harga murah atau Anda jual dengan harga mahal. Alasan Anda menjual dengan harga murah, yang pertama pertimbangannya adalah biaya produksi misalkan. Biaya produksi itu misalkan kayak biaya R&D ya. Jadi biaya riset pengembangan produk tersebut. Kemudian alasan yang kedua adalah mencapai skala ekonomi misalnya. Jadi ketika Anda jual dengan harga murah, relatifly kan konsumen lebih mampu membelinya gitu. Jadi nanti akhirnya produk Anda laris, produk yang terjual banyak, skala ekonomi tercapai misalnya. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah ekspansi pasar. Jadi ketika Anda menjual jual produk Anda itu dengan harga murah, konsumen pada tertarik karena harganya murah, akhirnya ekspansi pasar terjadi gitu. Jadi pangsa pasar dari produk Anda menjadi semakin luas. Kita tiga ini aja. Kemudian ini adalah alasan kenapa Anda menjual harga produk Anda di harga yang murah. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua, alasan kenapa Anda menjual harga produk Anda mahal. Yang pertama, biaya produksi atau biaya R&D, biaya pengembangan produk. Kemudian yang kedua itu adalah diferensiasi. Jadi ketika Anda memutuskan menjual harga produk Anda dengan harga yang mahal,